2391-2395. Ketika melihat ekspresi polos Ji Xiaoxi, Zuan tahu Ji Xiaoxi mengatakan itu karena dia tidak ingin Zuan terlalu khawatir. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit patah hati di dalam hatinya. Dia memegang tangan Ji Xiaoxi erat-erat dan berkata, "Xiaoxi, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menemukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengobati kondisi khususmu." Jiang Luofu juga berjongkok dan berkata dengan lembut, "Xiaoxi, semua orang akan membantumu. Kamu sama sekali tidak boleh putus asa." Ji Xiaoxi menyuarakan persetujuannya. Dia tidak terlalu peduli dengan hasilnya, tetapi jika kakak laki-lakinya Zhu terus memegang tangannya seperti ini, tidak peduli berapa banyak hal menakutkan yang akhirnya dia hadapi, hal-hal itu tidak akan menakutkan lagi. Salamai merasa sangat tidak enak hati ketika melihat bahwa meskipun Ji Xiaoxi memiliki tubuh racun yang sangat menjijikkan, dia masih dikelilingi oleh orang-orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada jengkel, "Kamu telah bersentuhan dengan begitu banyak racun di kota bawah tanah dan membuat racun yang kuat yang bahkan dapat meracuni Raja Monster, jadi konstitusi racun kejam bawaan telah terbangun. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, kondisimu akan segera terbangun juga. Namun, kamu masih ingin hidup seumur hidup tanpa terjadi apa-apa." Ekspresi Zuan menjadi dingin. "Diamlah, apakah kamu sedang mencari kematian sekarang?" Salamai menjulurkan lehernya, tak gentar, dan berkata, "Aku hanya mengatakan kebenaran. Dan kau sudah setuju untuk membiarkan kami pergi. Apakah sosok luar biasa seperti dirimu benar-benar akan mengingkari janjimu?" Zuan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ia mengabaikannya dan menoleh ke Mojart, sambil berkata, "Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Setelah kau menjawabnya, aku akan membiarkanmu pergi." Mojart membungkuk. "Terima kasih. Silakan bertanya, Yang Mulia. Kau menemani Dewa Pembantaian dalam menyerbu dunia ini. Bagaimana situasi saat itu? Ceritakan padaku secara kasar apa yang terjadi." Zuan perlu mengetahui lebih banyak informasi terkait dunia ini. Mojart tidak dapat menahan napas lega ketika mendengar pertanyaan seperti ini. Ia menjawab, "Dulu, ketika mendiang penguasa menemukan dunia ini, ia tidak menyangka dunia ini begitu kuat. Itulah sebabnya ia hanya mengirim seorang jenderal dan beberapa pasukan, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kaisar Iblis di dunia ini khususnya sangat kuat dan membunuh banyak elit kita." Kaisar Iblis. Zuan terkejut. Benar sekali. Dunia ini tampaknya memiliki banyak ras yang berbeda, tetapi ras Vian menduduki posisi kekuasaan absolut. Semua ras lain tunduk di hadapan Kaisar Vian, jelas Mojart. Ekspresi banyak orang menjadi sedikit aneh. Mereka sudah terbiasa dengan ras manusia yang memegang posisi superior, dan tidak menyangka zaman ini akan menjadi kebalikannya. Jiang Luofu mulai berpikir sendiri. Dia banyak membaca, jadi dia tahu bahwa ras Vian pernah menjadi faksi yang paling kuat. Namun kemudian, mereka tiba-tiba melemah, yang memungkinkan ras manusia berkembang dan akhirnya mengalahkan ras Vian. Setelah banyak pertempuran berdarah, ras Vian akhirnya dipaksa masuk ke tanah utara yang dingin dan pahit. Banyak ilmuwan telah mencoba meneliti alasan kemunduran mendadak ras Vian dan telah ada berbagai macam teori, tetapi tidak ada kesepakatan konklusif yang dapat dicapai. Sekarang tampaknya alasannya dapat dikaitkan dengan invasi besar para monster. Mojart melanjutkan, "Tetap saja, seberapa kuatkah dunia monster kita? Kita telah menaklukkan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kita mengetahui bahwa garis depan telah mengalami kekalahan, mendiang penguasa memutuskan untuk ikut serta. Dia juga membawa saya, penguasa monster, dan banyak individu kuat lainnya untuk menyerbu bersama. Dengan itu, pasukan perlawanan dunia ini tidak dapat bertahan lagi dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah." "Tunggu." Zuan tiba-tiba menatap Mojart. "Sejauh yang kutahu, posisimu dulu sangat tinggi. Kau adalah seseorang yang reputasinya setara dengan Monster Lord. Kultivasimu tinggi, tetapi tampaknya tidak sekuat yang seharusnya. Meskipun Monster Lord telah mampu memanfaatkan lebih banyak sumber daya sebagai penguasa dunia monster, dengan kultivasi Mojart saat ini, sungguh sulit membayangkan bahwa dia dapat bertindak sebagai tangan kanan Lord of Slaughter." Ketika mendengar itu, ekspresi Mojart menjadi sedikit putus asa. "Itu karena sebelumnya aku pernah mengalami cedera serius yang merusak fondasiku. Sejak saat itu, kultivasiku tidak pernah membaik, dan malah mengalami kemunduran. Jika bukan karena itu,
nona pertama tidak akan harus menderita kepahitan selama bertahun-tahun. Salamai berkata dengan nada meyakinkan, Paman Mo, kamu sudah banyak membantuku. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mojard sedikit terguncang saat mendengar itu. Rasanya seolah-olah semua penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun itu setimpal. Cedera serius. Zuan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah pada usia ini kamu terluka? Benar sekali. Ekspresi Mojard tiba-tiba menjadi agak kosong. Memang dalam penyerbuan dunia kultivasi inilah aku terluka. Namun anehnya, aku bahkan tidak ingat bagaimana aku terluka saat itu. Kau tidak ingat? Alis Zuan berkerut erat. Mengapa kedengarannya begitu aneh? Benar sekali. Aku benar-benar bingung tentang itu, jadi selama bertahun-tahun, aku mencoba banyak metode. Kemudian, seorang tabib dewa memberitahuku bahwa otakku kemungkinan terluka, yang menyebabkan hilangnya ingatan. Selain itu, aku harus melindungi nona pertama agar bisa lolos dari cengkeraman Raja Monster, jadi aku perlahan-lahan menjadi kurang peduli dengan pertanyaan ini. Saat dia berbicara, ekspresi Mojard menjadi sedikit sedih. Jatuh ke kondisinya saat ini dari menjadi seseorang yang setara dengan Raja Monster, bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak peduli sama sekali. Namun setelah ribuan tahun, itu sudah menjadi sama sekali tidak berarti bahkan jika dia mengetahui bagaimana dia terluka. Mendengar jawaban itu, Zuan melanjutkan, lalu apa yang terjadi setelah pertempuran itu? Apa lagi yang bisa terjadi? Nada bicara Mojard mengandung sedikit rasa bangga. Almarhum penguasa berangkat sendiri dan orang-orang terkuat di dunia monster juga ikut serta. Bagaimana mungkin perlawanan dunia ini bisa bertahan? Kaisar Iblis terbunuh, dan kemudian pasukan ras iblis juga hancur. Kekalahan dunia ini sudah diputuskan, jelas Mojard, tetapi kemudian dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Namun, kita mungkin terlalu cepat merayakannya. Setelah melihat kekuatan utama dunia ini runtuh, mendiang penguasa menyimpulkan bahwa hasilnya sudah ditentukan, jadi dia sendiri tidak lagi berpartisipasi. Sebaliknya, dia pergi ke makam kekaisaran ras iblis untuk meneliti sesuatu dan tidak banyak menunjukkan dirinya lagi. Mendengar itu, Zuan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Makam kekaisaran ras iblis. Benar, tempat itu adalah tempat makam para kaisar iblis generasi berikutnya dimakamkan. Meskipun makam kekaisaran sangat sakral, kami tidak benar-benar berpikir tempat itu akan berisi sesuatu yang menakjubkan. Kalau ada, kami hanya akan menggali semua harta karun dan selesai. Namun, mendiang penguasa sangat gembira saat memasuki makam kekaisaran. Aku belum pernah melihatnya begitu gembira sebelumnya. Nada bicara Mojard mengandung sedikit kebingungan. Kemudian, dia mengunci diri di makam itu dan melarang siapapun mendekati dan mengganggunya. Zuan teringat bahwa di makam kekaisaran ras iblis itulah dia memasuki ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia. Mungkinkah itu rahasia yang dicari oleh penguasa pembantaian? Mojard melanjutkan, almarhum penguasa tetap berada di dalam makam dan tidak keluar. Ia menyerahkan pembersihan sisanya sepenuhnya kepada penguasa monster. Jika bukan karena itu, kekuatannya tidak akan tumbuh secepat ini, dan pemberontakannya tidak akan berhasil. Zuan terkejut. Jika ingatanku benar, penguasa pembantaian tampaknya telah ditekan oleh makhluk terkuat di dunia ini melalui formasi khusus. Mengapa ini terkait dengan pemberontakan penguasa monster? Mojard berkata sambil mencibir, seberapa kuatkah mendiang penguasa? Kekuatan dunia ini yang dapat melakukan perlawanan telah benar-benar runtuh. Jika bukan karena bantuan penguasa monster, bagaimana mungkin penduduk asli yang sudah berjuang di ambang kematian memiliki kemampuan untuk menyegel mendiang penguasa? Hal yang paling menyebalkan adalah aku baru menyadari apa yang terjadi setelah dia terus menyingkirkan para pembantu kepercayaan mendiang Tuan satu demi satu. Saat itulah aku melihat rencana jahat Monster Lord. Namun, sayapnya sudah sepenuhnya terbuka dan dia tidak perlu lagi berpura-pura. Dia bahkan secara terbuka mengirim bawahannya untuk membunuh nona pertama. Kami mulai menghubungi mantan bawahan mendiang Tuan sehingga mereka bisa melawannya secara diam-diam. Begitu dia mencapai titik itu, antusiasmenya tak dapat dielakkan dan memudar. Awalnya, ada beberapa bawahan mendiang Tuan, dengan banyak dari mereka tetap setia. Namun setelah serangan Tuan Monster, mereka mati, menyerah, atau mengkhianatinya. Setelah kejadian baru-baru ini, dialah satu-satunya yang tetap berada di sisi nona pertama. 1000 tahun kegigihan akhirnya sia-sia. Dia bahkan dibiarkan sedikit linglung,
karena semua tahun kerja keras itu sama sekali tidak berarti. Sekarang, dia hanya ingin mencari tempat tinggal bersama nona pertama dalam pengasingan. Itu tampak seperti akhir paling bahagia yang bisa mereka capai. Zuan berpikir sejenak sebelum bertanya, setelah Kaisar Iblis meninggal, siapa yang memimpin perlawanan dunia ini? Itu adalah seorang Master Yin Yang yang hebat yang bernama Gerbang Kekaisaran Beijing. Mozart berbicara dengan santai, tetapi itu menimbulkan gelombang besar dalam pikiran Zuan. Gerbang Kekaisaran Beijing, seorang wanita cantik berpakaian unik muncul di benak Zuan. Dia telah melihat proyeksi Beijing, dan wanita itu bahkan mengucapkan beberapa kata samar kepadanya. Zuan merasa bahwa wanita itu mengenalinya, tetapi karena hukum ruang waktu, wanita itu tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah mereka baru bertemu setelah dia datang ke zaman kuno ini? Mozart tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, gerbang kekaisaran Beijing itu adalah wanita yang luar biasa. Setelah kematian Kaisar Iblis, perlawanan dunia ini telah sepenuhnya dikalahkan. Namun gerbang kekaisaran Beijing ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan secara ajaib mengumpulkan pasukan yang kalah untuk secara bertahap mendapatkan kembali pijakan mereka. Pasukan Raja Monster bahkan mengalami beberapa kekalahan sebagai akibatnya. Tampaknya semua orang di dunia ini memanggilnya seorang wanita suci. Pei Mianman tak kuasa menahan rasa kagumnya. Orang seperti itu benar-benar tampak seperti turun dari surga. Dia benar-benar pantas menyandang reputasinya sebagai orang suci. Jiang Luofu juga berkata, saya ingat ada beberapa buku dari zaman kuno yang menyebutkan gerbang kekaisaran Beijing ini di masa lalu, dan bahkan mendiang guru saya sangat mengaguminya. Namun, hanya ada beberapa frasa terisolasi dalam catatan yang menyebutkannya, sehingga cukup sulit untuk memahami orang seperti apa dia. Sebenarnya, Suolun Si juga berkata, saya pernah mendengar cerita tentang gerbang kekaisaran Beijing yang diwariskan di klan saya. Dia adalah pahlawan bagi semua orang di ras iblis, dan banyak wanita dari pihak kami menggunakannya sebagai panutan mereka. Namun, ras iblis hanya mengklaim bahwa dia memimpin ras-ras besar untuk mengalahkan monster asing. Mengenai apa yang terjadi setelah monster-monster itu dipaksa kembali, tidak ada informasi sama sekali. Hampir seperti dia menghilang dari sejarah dunia ini sepenuhnya. Salamai berkata sambil mencibir, wanita itu mungkin sudah dibunuh oleh ayahku. Jadi tentu saja tidak akan ada sejarah yang tersisa untuk diceritakan. Dia merasa sangat tidak enak ketika mereka terus memuji musuh dunia monster. Para wanita memutar bola mata mereka. Mereka hanya menganggapnya sebagai ucapan Salamai yang kasar dan tidak ingin memberikan banyak perhatian padanya. Zuan bertanya kepada Mozart, lalu apakah kau tahu di mana gerbang kekaisaran Beijing sekarang? Serta pergerakan terkini dari Raja Monster dan pasukannya. Mozart menggelengkan kepalanya sedikit. Gerbang kekaisaran Beijing adalah pemimpin pasukan perlawanan, jadi keberadaannya sangat misterius. Jika aku tahu di mana dia berada, pasukan monster pasti sudah melenyapkannya sejak lama. Namun, aku seharusnya memiliki pemahaman kasar tentang penguasa monster dan posisi pasukannya. Sambil berbicara, dia menggambar peta sederhana dan kasar di tanah yang memperkirakan lokasi monster lord dan pasukannya. Zuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Mozart menjawab semuanya satu demi satu. Bahkan Salamai mulai kesal. Sudah selesai. Paman Mo sudah menjawab banyak pertanyaanmu. Sebaiknya kau biarkan kami pergi, seperti yang sudah kita sepakati. Bahkan Mozart pun menjadi sedikit gugup. Alasan mengapa dia membagikan semua yang dia ketahui adalah karena dia khawatir Zuan akan menarik kembali kata-katanya. Zuan mengangguk. Baiklah. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Salamai menghela napas lega. Ia menatap Pei Mianman dan yang lainnya, lalu berbalik dengan percaya diri untuk berjalan ke kejauhan sambil mendengus. Namun, ia mencibir dalam hati. Zuan ini mungkin kuat, tapi bukankah dia terlalu naif? Dia benar-benar membiarkanku pergi. Begitu aku menemukan ayahku, aku pasti akan membuatnya membunuh Zuan. Sumber kekuatan dunia ini berlimpah, dan kekuatan ayah sama sekali tidak berkurang. Tidak mungkin dia akan kalah separah Monster Lord. Iklan oleh Pub Future. Tunggu, anak ini memang tampan. Biarkan ayah melumpuhkan kultivasinya terlebih dahulu, lalu dia akan diberikan kepadaku sebagai budak. Aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana dia menindasku 100 kali. Dan wanita-wanita rendahan itu,
Mereka mengandalkan penampilan mereka untuk mendapatkan dukungan Zuan sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Aku akan memasukkan mereka ke barak agar para prajurit dapat mempermainkan mereka selama beberapa hari. Mereka akan tahu apa akibat dari menyinggung nona pertama ini. Ketika dia membayangkan bagaimana para wanita itu akan menangis terseduh-seduh, dia tidak bisa menahan senyum. Namun, saat itu juga, penglihatannya kabur dan Zuan langsung muncul kembali di hadapannya dan Mojart. Ekspresi Salamai berubah. Apa? Kau akan menarik kembali kata-katamu. Dengan statusmu, melanggar sumpah akan menyebabkanmu dilahap oleh pantulan Dao Surgawi. Aku sudah memenuhi janjiku untuk melepaskan kalian berdua, tapi sekarang aku telah menangkap kalian berdua kembali. Salah siapa karena tidak melarikan diri cukup jauh? Jawab Zuan sambil menatapnya dengan senyum lebar. Salamai dan Mojart terdiam. Ketika mereka akhirnya bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, kedua monster itu hampir muntah darah. Bajingan Zu, kau tidak tahu. Malu, Anda telah berhasil menghubungi Salamai untuk +745+745+745. Anda telah berhasil menipu Mojart untuk +745+745+745. Zuan tidak terpengaruh. Saat berhadapan dengan orang yang tidak tahu malu, menggunakan metode yang tidak lazim adalah hal yang tidak dapat dihindari. Sambil berbicara, dia menutup titik akupuntur kedua monster itu. Mereka jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar karena enggan. Para wanita mengelilingi mereka. Pei Mianman tidak bisa menahan senyum. Saya khawatir Anda benar-benar akan membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan karena kasihan pada kenyataan bahwa dia adalah seorang wanita. Iklan oleh Pub Future. Zuan membalas dengan tidak sabar. Apakah aku tipe orang yang tidak memahami betapa seriusnya situasi ini? Di zaman di mana pasukan monster benar-benar memiliki keunggulan mutlak, jika dia membiarkan Salamai dan Mojart kembali ke pihak Lord of Slaughter, itu benar-benar akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Dia tidak mampu menanggung risiko sebesar itu. Kami tahu kalau kamu secara alami berpikiran jernih jika berhubungan dengan pria, tapi terhadap wanita cantik, Pei Mianman tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi artinya sudah sangat jelas. Semua wanita lainnya mengangguk. Mereka jelas setuju dengannya. Zuan terdiam. Dia terbatuk pelan dan menoleh ke arah para tetua iblis sejati. Para tetua begitu takut hingga mereka mundur beberapa langkah. Bupati ini tidak hanya sangat kuat, dia juga licik dan tidak tahu malu. Siapakah monster sebenarnya di sini? Kalian sebaiknya tinggal di sini saja untuk saat ini, kata Zuan. Dia juga tidak tahu di mana harus menempatkan mereka untuk saat ini. Juru tulis waktu berkata bahwa mereka berbagi takdir dengan dunia ini, jadi mereka benar-benar bisa membantu. Ketika mereka mendengar bahwa dia tidak akan membunuh mereka, para tetua iblis sejati sebenarnya merasa sedikit bersyukur. Paling tidak, mereka tidak berakhir dalam situasi seburuk Salamai. Zuan kemudian menoleh ke arah para wanita itu dan berkata, aku perlu melakukan perjalanan ke wilayah ras samudra untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi tentang naga racun Aurora. Dia benar-benar menemukan bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan Wildclaw Beacon segera setelah dia tiba di dunia ini. Ini juga sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, dia memiliki suara hukum dari dunia terakhir, dan bukan yang dari zaman ini. Dunia kultivasi era ini berkali-kali lebih kuat dari eranya, jadi tidak mungkin baginya untuk bergantung pada suar hukum yang lemah itu untuk mengendalikan dunia ini. Namun dia tidak mengungkapkan apapun karena dia khawatir bahwa Time Scribe, serta kelompok Salamai, akan tergoda untuk melawannya karenanya. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan ke wilayah ras laut. Dia tidak hanya dapat menemukan naga racun Aurora, dia juga dapat melihat apakah suar hukum masih ada di sana. Jiang Luofu juga berkata, kalau begitu kita akan bergerak sendiri-sendiri. Aku akan mulai mencari bunga pinus cemerlang dan melihat apakah aku bisa mendapatkannya. Zuan awalnya agak khawatir, tetapi dia ingat apa yang mereka katakan tentang bagaimana mereka tidak tunduk pada siapapun. Mereka adalah wanita paling luar biasa di dunia sejak awal, dan tidak perlu bersembunyi di bawah sayapnya. Karena itu, dia menjawab, itu juga bagus. Ini akan menghemat sedikit waktu kita. Yun Yuking berkata, aku akan pergi bersama Luofu. Kita bisa saling menjaga. Jiang Luofu sedikit terharu, lalu berkata, terima kasih. Dia tentu saja membutuhkan Ji Xiaoxi dan keterampilan pengobatannya jika ingin menemukan bunga pinus cemerlang, tetapi dia khawatir tidak akan mampu merawat Xiaoxi dengan baik sendirian.
Sekarang setelah dia mendapat bantuan Yun Yuking, dia merasa jauh lebih lega. Yun Yuking tertawa. Apakah kita perlu bersikap begitu sopan? Meskipun dia benar-benar ingin bersama Zuan, hubungannya dengan Jiang Luofu adalah yang terbaik. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Jiang Luofu pergi sendirian. Pei Mianman berpikir sebentar dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba mencari cara untuk mengetahui keberadaan pasukan perlawanan, dan akan lebih baik lagi jika aku bisa mengetahui di mana gerbang Kekaisaran Beiqing berada. Dia benar-benar ingin pergi bersama Zuan juga, tetapi jika wanita lain pun menangani masalah penting, bagaimana mungkin dia menghabiskan waktunya untuk menggoda? Suolunsi berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan tinggal di belakang dan mengawasi monster-monster ini. Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan monster-monster itu tanpa ada yang mengawasi mereka. Seseorang harus melakukannya. Pada akhirnya, dia mungkin orang yang paling cocok untuk peran ini. Zuan tidak menyangka para wanita membagi peran dengan begitu cepat dan efisien. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Mereka benar-benar wanita paling luar biasa di dunia. Bab 2393, Bisikan Kejahatan. Zuan berpikir sejenak sebelum berkata kepada Pei Mianman, Yumen Beiqing tampaknya memiliki hubungan denganku. Jika kamu menemukannya dan memberitahu siapa dirimu, kita mungkin akan mendapatkan sekutu lain. Pei Mianman tercengang. Kamu bahkan punya kekasih di era ini. Ketika mereka mendengar itu, semua wanita menoleh padanya. Zuan menyeka keringat di dahinya. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Aku hanya melihat bayangan yang ditinggalkannya di tanah yang disegel di masa lalu. Dia sepertinya mengenaliku. Karena dia bisa memikirkan cara untuk menaklukkan penguasa pembantaian, dia jelas teman, bukan musuh. Mengenalmu, Pei Mianman agak ragu, tetapi sepertinya dia pernah mendengarnya menyebutkan hal itu sebelumnya, jadi dia tidak bisa terus mendesaknya. Dia berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menghubunginya. Dengan begitu, kamu bisa berbicara dengannya segera setelah kamu kembali dari wilayah ras laut. Zuan menatap Jiang Luofu dan yang lainnya. Harap berhati-hati dan jangan memaksakan diri. Bunga pinflower cemerlang adalah tanaman yang sangat langka, jadi tidak apa-apa jika kita tidak segera menemukannya. Yang terpenting adalah keselamatan kalian sendiri. Kalian sama sekali tidak boleh membiarkan monster memanfaatkan kalian. Sudahlah, jangan khawatir. Kita bukan anak kecil. Jiang Luofu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum. Jarang sekali ia melihat Zuan kebingungan. Ia tak kuasa menahan perasaan hangat saat merasakan kekhawatirannya yang kuat. Namun, saat melihat tatapan curiga Pei Mianman dan Yun Yuking, ia segera kembali bersikap dingin seperti biasa. Baiklah, kami pergi dulu. Tunggu, Zuan berpikir sejenak, lalu memberikan masing-masing wanita setumpuk besar jimat yang dibuatnya dengan Xie Daoyun dan harta pertahanan lainnya. Simpan benda-benda ini untuk melindungi diri kalian sendiri. Dia sekarang adalah penguasa dunia, orang yang memegang otoritas atas manusia, iblis, dan ras laut. Dia bahkan telah membersihkan gudang kota bawah tanah, jadi dia tidak kekurangan artefak sihir sama sekali. Jiang Luofu dan yang lainnya tidak menolaknya. Memang akan jauh lebih aman dengan benda-benda ini untuk melindungi mereka. Pei Mianman memeluk Zuan sebelum dia pergi. Tekanan dari bakatnya yang luar biasa memberi Zuan rasa damai yang aneh. Namun, mereka berdua tidak banyak bicara satu sama lain. Dengan hubungan mereka saat ini, hati mereka sudah terhubung. Tidak perlu ada pembicaraan yang rumit sama sekali. Zuan menemukan gua terpencil di dekatnya dan segera mengubahnya menjadi gua tempat tinggal untuk memenjarakan Salamai dan monster lainnya. Ia kemudian menyerahkan cakram formasi kepada Suolunsi dan mengajarinya cara mengendalikan formasi sambil berkata, aku sudah meletakkan formasi penyembunyian di sekitar gua ini. Aku yakin bahwa bahkan jika penguasa pembantaian datang secara langsung, ia tidak akan dapat melihat apapun. Namun, aku harus merepotkanmu untuk mengawasi tempat ini untuk sementara waktu. Suolunsi berkata, Kakak Zhu, kamu dan kakak-kakak lainnya sedang menjalankan misi yang berbahaya, jadi apa susahnya tetap di sini. Jangan khawatir, Kakak Zhu. Aku pasti akan menjaga mereka dan menunggu kepulanganmu. Zuan berkata sambil tersenyum, jangan remehkan misimu ini sekarang. Monster-monster ini sangat penting dan mungkin akan sangat berguna di masa depan. Mereka juga cukup licik, jadi kamu tidak boleh ceroboh sama sekali. Suolunsi berkata sambil tersenyum, Kakak Zhu,
kau sudah menerapkan batasan pada mereka dan bahkan memasang formasi penyegel. Mereka sama sekali tidak bisa menggunakan kultivasi mereka, jadi tidak terlalu sulit bagiku untuk mengawasi mereka sendiri. Bagus sekali, kata Zuan, tetapi dia juga memberinya banyak harta. Saat hendak pergi, Suolunsi tiba-tiba memanggilnya. Ia bertanya dengan ekspresi ragu, Kakak Zu, bolehkah aku memelukmu? Wajah mungilnya memerah setelah mengatakan itu. Dia sangat menyesal, karena permintaan ini sungguh terlalu kasar. Dia baru saja melihat betapa wajarnya Pei Mianman memeluknya, jadi entah mengapa, dia juga mengatakannya, No, Vel, B, C, Om. Ah, memalukan sekali. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Kakak Zu tentangku saat ini. Sementara Suolunsi lumpuh karena memikirkan bunuh diri sosial, Zuan terkekeh. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan memeluknya. Dia bisa merasakan tubuh menawannya bergetar saat dia berkata, tunggu aku. Mereka telah mengalami beberapa dunia, dan mereka sekarang terjebak dalam pecahan dunia kuno ini dan bahkan tidak dijamin akan kembali. Mereka bukan hanya teman, tetapi kawan yang telah berjuang melalui hidup dan mati. Jadi, ketika dia merasakan alarm dan kebingungan dalam suaranya, dia secara alami memiliki tanggung jawab untuk membantunya mengatasi emosi negatif ini. Merasakan pelukan hangatnya, Suolunsi merasa gugup karena harus tinggal di tempat asing ini sendirian dalam waktu lama. Ia mengangguk dan berkata, oke. Setelah mengantar Zuan pergi, Suolunsi terus berdiri di pintu masuk gua, dengan enggan menatap ke arah yang ditinggalkannya. Dari waktu yang mereka habiskan di dunia monster, dia sudah tahu seberapa dekat Pei Mianman dan Yun Yuking dengan Zuan. Bahkan Jiang Luofu dan Ji Xiaoxi memiliki ikatan yang tak terlukiskan dengannya. Dia selalu merasa seperti orang luar selama ini. Sejak kecil, dia selalu menjadi pusat perhatian, baik dari segi penampilan maupun bakat kultivasinya. Namun, di sisi kakak laki-laki Zu, dia baru menyadari bahwa dia sama sekali tidak istimewa. Wanita-wanita di sekitarnya semuanya sangat menonjol, baik dari segi penampilan maupun keterampilan. Mereka semua adalah yang terbaik. Dibandingkan dengan mereka, dia tampak sangat biasa. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit putus asa. Kakak Zu sangat luar biasa, dan para wanita di sekitarnya juga sangat luar biasa. Apa yang dimilikinya yang dapat melawan mereka? Dia sudah mengatakan pada dirinya sendiri untuk menerima kenyataan ketika dia pertama kali kembali ke wilayah ras iblis. Dia adalah wanita yang sangat cerdas dan tahu bahwa dia perlu menghilangkan perasaan ini sedini mungkin agar dia tidak semakin terluka. Bahkan jika dia bisa berteman dengan kakak Zu, itu juga tidak masalah. Jika tidak, jika dia memaksakannya, mungkin mereka bahkan tidak akan bisa tetap berteman dan semuanya bisa menjadi sangat buruk. Awalnya, dia memutuskan untuk kembali ke wilayah ras iblis, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Ji Xiaoxi menderita konstitusi racun kejam bawaan dan perlu menemukan obatnya di dunia yang terkubur ini. Entah mengapa, dia juga mengikuti mereka ke sini. Ya, ini semua untuk menyelamatkan Xiaoxi. Itulah yang terus dikatakannya kepada dirinya sendiri. Tapi pelukan kakak Zu sungguh hangat. Tepat saat itu, tawa dingin terdengar dari belakangnya. Cek cek cek. Lihatlah kau mencoba bersikap seperti orang yang sabar dan romantis. Sayang sekali bajingan Zu itu tidak bisa melihat semua ini sama sekali. Suolunsi tersadar dari lamunannya. Ia menatap Salamai dengan dingin dan membentak, tutup mulutmu kalau kau tidak mau menderita. Meskipun kultivasi Salamai tersegel dan dia tidak bisa meninggalkan formasi, dia masih bisa berbicara tanpa masalah. Dia berkata dengan nada mengejek, orang Zu itu sama sekali tidak menyukaimu. Ini hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Aku tahu, kau tidak perlu mengatakannya. Ekspresi Suolunsi tetap tenang. Ia tidak ingin memberi Salamai perhatian, tetapi karena ia harus tinggal di sini untuk waktu yang lama, meminta seseorang untuk menemaninya mengobrol bukanlah ide yang buruk. Aku tidak menyangka kau tipe yang tergila-gila gelombang, kata Salamai sambil mengulur-ulur suku kata, membuat kata-katanya terdengar lebih membingungkan. Tapi akhir-akhir ini, bukankah kau merasa bahwa kau tidak ada bedanya dengan seorang pembantu di depan para wanita itu? Mata Suolunsi menyipit. Ia menatap Salamai dengan dingin. Lagi pula, kau wanita yang kejam. Kau sudah jatuh ke titik ini, namun kau masih belum menyerah untuk mencoba menabur perselisihan di antara kita. Begitu dia berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan menutup pintu sel penjara.
Tawa gila Salamai terdengar samar-samar dari dalam ruangan. Sementara itu, Zuan terbang ke arah wilayah ras lautan menurut ingatannya, tetapi ekspresinya segera berubah agak serius. Dia mengeluarkan kotak giok alam dan melihat bahwa permukaannya sudah meredup. Dia khawatir akan membuat para wanita khawatir, jadi dia tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Piring giok alam telah menjadi sepotong batu giok biasa. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk kembali ke era sebelumnya. Bab 2394, Keindahan nomor 1 Ras Laut. Para wanita itu sudah sangat gugup setelah datang ke zaman dan dunia yang tidak dikenal ini, dan mereka memutuskan untuk datang untuk menyelesaikan konstitusi racun kejam bawaan Ji Xiaoxi. Zuan tahu bahwa jika dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat kembali, mereka tidak akan dapat menahan rasa putus asa. Bagaimanapun, mereka masih cukup muda. Beberapa dari mereka belum mengalami banyak kejadian menakutkan. Menerima terlalu banyak berita buruk sekaligus pasti akan memengaruhi kondisi mental mereka. Tentu saja, Zuan sendiri memahami betapa pentingnya untuk tidak putus asa dan menemukan jalan ke depan. Jika dia bisa mencapai usia ini, pasti ada jalan untuk kembali. Yang dia butuhkan hanyalah meluangkan waktu untuk mencari solusi. Dia mengembalikan kotak natur jade ke dalam Brilliant Glass Bed dan terus terbang menuju wilayah Ras Ocean. Sepanjang perjalanan, ia merasakan energi dunia yang melimpah. Pegunungan yang megah memancarkan perasaan tertekan yang alami. Dari waktu ke waktu, ia bahkan dapat melihat beberapa gunung menjulang di balik awan. Kadang-kadang, ia melihat sekilas beberapa binatang buas yang belum pernah ia lihat sebelumnya di antara puncak-puncak gunung. Zuan sekali lagi mendesah kagum akan kekayaan energi dunia ini. Sebagai perbandingan, tidak mengherankan bahwa batas atas dunia kultivasi mereka adalah peringkat abadi bumi. Saat energi Qi yang tak terbatas mengalir melalui meridiannya, Zuan dapat merasakan bahwa kultivasinya sendiri tampaknya juga meningkat dengan cepat. Dia telah membunuh banyak musuh yang kuat baru-baru ini, dan belum lama ini, dia bahkan telah membunuh monster lord yang kuat juga. Meskipun dunia kultivasi telah mulai bergabung dengan dunia bawah, itu masih dalam tahap awal. Belum ada cukup waktu untuk mendukung peningkatan kultivasinya yang cepat. Namun dunia ini berbeda. Qi yang tak terbatas menghilangkan semua kekhawatiran dalam hal itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bar pengalamannya yang telah terhenti di level 79 meningkat, dan segera, dia berada di ambang level 80. Dia sekarang hanya tinggal selangkah lagi, meskipun dia merasa bahwa langkah terakhir ini tidak akan mudah diambil, dan bahwa beberapa peluang khusus mungkin diperlukan. Dia mengeluarkan bola aneh yang dipenuhi benjolan. Itu adalah inti kumbang iblis yang dia terima setelah membunuh kumbang iblis. Bola itu memiliki kemampuan khusus untuk menyimpan kekuatan setiap kali dia membunuh musuh yang lebih kuat darinya. Pengalamannya di dunia monster telah memungkinkannya mengumpulkan kekuatan sebanyak 12 kali sejauh ini. Namun hingga saat ini, dia belum perlu melepaskan kekuatan yang terkumpul, bahkan saat dia bertarung melawan penguasa monster. Namun, sekarang dia berada di dunia yang misterius dan penuh kekuatan ini, mungkin saatnya untuk menggunakan benda ini akhirnya akan tiba. Dia mengembalikannya ke tempat penyimpanannya, merasa sedikit lebih percaya diri. Zuan terus terbang ke timur seperti itu, dan segera tiba di laut. Ia menemukan bahwa daratan dan lautan jauh lebih besar dari yang ia ingat. Dunia ini bahkan lebih besar dari apa yang dihasilkan setelah ia menggabungkan dunia kultivasi dengan dunia bawah. Apa yang dialami dunia yang begitu kuat hingga mengalami kemunduran seperti itu? Zuan merasakan sedikit kegelisahan saat memikirkan hal itu. Namun, ia memiliki hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Dia mencari di area tersebut berdasarkan lokasi istana naga yang dia ingat. Meskipun dunia telah berubah drastis, dia masih bisa samar-samar memperkirakan arahnya. Melihat kota-kota khas yang tersebar di seluruh pulau, dia tidak bisa tidak mengingat pengalamannya dengan Sang Hongyu. Dia benar-benar ikan yang cantik dan berapi-api. Senyum hangat muncul di wajahnya saat ia menyelam ke laut. Ia memiliki kekuatan pengendali air dari mahkota Dewa Laut, jadi memasuki istana naga tentu saja tidak sesulit sebelumnya. Sementara itu, di dalam istana naga, Raja Naga yang berkuasa baru saja mengantar sekelompok tamu dengan senyum lebar. Tak lama kemudian, seorang bawahan masuk dan berkata, melapor kepada Raja Naga, Ratu Putri Duyung ingin bertemu denganmu. Raja Naga sangat senang.
Ia segera merapikan pakaiannya dan mengambil cermin kerang untuk memeriksa dirinya sendiri, sambil berkata, cepat undang dia masuk. Ada banyak ras yang berbeda di lautan, tetapi yang paling kuat dari semuanya tentu saja ras naga. Sementara itu, ras putri duyung hampir tidak pernah menikah dengan orang di luar ras mereka sendiri. Ras lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menikahi salah satu dari mereka. Lebih jauh lagi, Ratu Putri Duyung diakui secara publik sebagai kecantikan nomor satu dari ras Putri Duyung. Tidak peduli pria manapun itu, selama dia melihatnya sekali saja, dia akan mendambakan penampilan memukau itu siang dan malam. Bahkan wanita pun pasti jatuh cinta pada kecantikannya. Itulah sebabnya dia telah menjadi objek keinginan bagi semua makhluk paling kuat di dunia. Bahkan Kaisar Iblis yang sangat sombong telah secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah pengagumnya. Tentu saja, makhluk paling kuat dari ras laut, Raja Naga, juga telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Iklan oleh Pub Future. Namun, meskipun Ratu Putri Duyung tampak memperlakukan semua orang dengan baik, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun perhatian khusus kepada siapapun. Banyak orang bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia sama sekali tidak menyukai pria. Raja Naga mencibir dalam hati saat memikirkan hal itu. Ratu Putri Duyung adalah wanita di antara wanita, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyukai pria? Standarnya terlalu tinggi, jadi tidak ada pria yang menarik perhatiannya. Untungnya, Kaisar Iblis telah meninggal dan dia, Raja Naga, berasal dari ras lautan sendiri. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Dia mungkin satu-satunya yang bisa membawa pulang kecantikan ini. Tepat saat itu, alunan musik surgawi bergema dan seorang wanita cantik jelita perlahan masuk. Seluruh istana tampak sedikit lebih terang. Semua pelayan menatap pintu masuk dengan linglung. Kata-kata kekaguman yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka, tetapi tidak seorang pun dari mereka berani mengucapkan apapun karena takut menghujat wanita tercantik di ras samudra. Ratu Putri Duyung mengenakan gaun panjang berwarna biru laut yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Sosoknya yang seperti jam pasir bergoyang lembut, lekuk di pinggangnya tampak terbentuk dari rune ilahi Dao Surgawi. Gerakan tubuhnya yang paling kecil saja sudah cukup untuk dianggap sebagai pemandangan terindah di dunia. Dia tidak memakai sepatu, karena tidak ada sepatu yang berhak membungkus kakinya yang seputih salju. Riak air muncul di setiap langkah yang diambilnya, membentuk garis bentuk teratai. Itu benar-benar seperti baris puisi terkenal, bunga teratai mekar di setiap langkah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, Raja Naga tetap gugup. Wanita ini benar-benar cantik, tanpa cacat dari atas sampai bawah. Tatapan Raja Naga beralih ke dadanya. Meskipun tubuhnya sangat kuat dan kokoh, dia masih merasa sedikit darah mengalir ke hidungnya. Gaun biru Ratu Putri Duyung diubah dari sisiknya, sehingga sangat pas, membungkus dadanya dengan sempurna dan memperlihatkan tulang selangkanya yang menakjubkan serta belahan dadanya yang menawan. Jika pakaian ini dikenakan oleh wanita biasa, pakaian ini hanya akan terlihat norak. Namun saat dikenakan, pakaian ini benar-benar terlihat murni dan suci, seolah-olah mewakili alam itu sendiri. Baik ras Vian maupun ras Ocean berpakaian lebih berani daripada manusia. Namun, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat memadukan estetika keberanian dan keanggunan sebaik Ratu Putri Duyung. Saya menyapa Raja Naga. Ratu Putri Duyung membungkuk sedikit. Bagaimanapun, dia adalah individu terkuat dari ras laut, jadi etiket yang tepat tetap penting. No, Vel, B, Jen.com. Ada pesona dalam suaranya yang membuat banyak pelayan istana hampir tak berdaya. Mereka semua iri. Jika suara mereka terdengar seperti suaranya, itu saja sudah cukup untuk membuat para pengawal istana naga menuruti perintah mereka. Ratu tidak perlu bersikap terlalu sopan. Raja Naga segera bergerak untuk menopangnya. Namun, Ratu Putri Duyung mengangkat tubuhnya lebih dulu, tidak mengizinkannya menyentuh lengannya. Raja Naga menarik tangannya dengan canggung, bertanya, "Aku ingin tahu apa tujuan Ratu datang ke sini hari ini. Apakah Raja Naga benar-benar baru saja bertemu dengan utusan monster?" Ratu Putri Duyung menatapnya dengan tatapan yang membara. Ada beberapa serpihan berkilau di sudut mata Ratu Putri Duyung. Itu adalah sisik khusus ras Putri Duyung. Dengan kemampuan Ratu Putri Duyung, dia dapat dengan mudah menyembunyikannya, tetapi dia membuatnya tetap terlihat. Di bawah pencahayaan Istana Naga, mereka cerah dan berkilauan,
melepaskan segala macam warna cerah tidak peduli dari sudut mana orang melihatnya dan membuat matanya yang sudah sempurna tampak lebih menakjubkan. Sisik-sisik itu seperti bintang-bintang di langit, mengelilingi dua mata yang indah seperti bulan. Riasan mata yang cantik ini telah memulai tren mode yang besar. Dikabarkan bahwa para wanita bangsawan juga telah menemukan beberapa batu permata dan giok untuk dipoles menjadi irisan tipis untuk diaplikasikan pada kelopak mata mereka. Pada suatu saat, tren ini bahkan telah mencapai sisi manusia. Mereka semua merasa bahwa hal itu membuat mereka sedikit lebih cantik, dan mereka menerima pujian dari pria dan wanita. Namun, bagaimana mungkin tiruan ini bisa dibandingkan dengan Ratu Putri Duyung yang asli? Tidak ada pria yang bisa menahan rasa tergila-gila saat mereka dipandang oleh mata yang begitu indah. Raja Naga juga seperti itu. Untungnya, mereka berdua berasal dari ras laut, jadi setidaknya dia memiliki sedikit perlawanan. Dia diam-diam menelan ludahnya, lalu dengan cepat berkata, "Benar sekali, monster mengirim utusan untuk membahas masalah aliansi." Aliansi, Ratu Putri Duyung sedikit mengernyit. Raja Naga, kau tidak benar-benar percaya pada mereka, bukan? Para monster telah menyerbu dalam upaya untuk menguasai seluruh dunia kita, dan hanya karena human baking dari ras iblis, kita menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan lagi dan memaksa mereka untuk terus menderita kekalahan. Mereka khawatir bahwa ras laut akan membantu ras iblis, itulah sebabnya mereka menggunakan kepura-puraan aliansi untuk mengendalikan kita untuk saat ini. Jika mereka benar-benar mengalahkan pasukan perlawanan, mereka akan segera mengejar ras laut kita. Nov L.B. Jen. Tatapannya yang tajam dan nada bertanya-tanya membuat Raja Naga sedikit khawatir. Ia menjawab, "Aku sudah tahu semua yang kau katakan, tetapi Kaisar Iblis telah meninggal, dan meskipun pasukan perlawanan telah memenangkan beberapa pertempuran, semua orang tahu bahwa mereka hanya berjuang di ambang kematian. Kehancuran mereka hanyalah masalah waktu." Alis Ratu Putri Duyung yang indah berkerut lebih dalam. "Saya tidak setuju. Human Baking mengirim Putri Merak untuk mencari aliansi dengan kita. Ras laut kita masih cukup kuat, dan saya mendengar bahwa dia juga mencoba menghubungi ras iblis, ras manusia, dan bahkan kekuatan kelompok lain. Jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak akan diusir oleh monster asing ini." Iklan oleh Pub Future. Sekarang setelah mereka membicarakan hal-hal penting, Raja Naga perlahan-lahan memulihkan penampilannya yang berwibawa seperti biasanya. Ras iblis memang hebat, tetapi manusia sangat lemah. Apa gunanya bersekutu dengan mereka? Aku telah mengumpulkan beberapa bawahan yang cerdas untuk menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Risiko yang terlibat dalam melawan monster asing terlalu besar. Bagaimanapun, penguasa pembantaian bahkan belum terlibat dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia muncul, tidak peduli seberapa terampil human baking atau berapa banyak pasukan yang kita kumpulkan, satu-satunya hasil yang menunggu kita adalah kematian. Ratu Putri Duyung berkata dengan serius, "Penguasa pembantaian telah menghilang selama bertahun-tahun. Menurutku, bukan karena dia tidak ingin muncul, tetapi lebih karena ada sesuatu yang terjadi padanya sehingga dia tidak dapat berpartisipasi." Raja Naga menggelengkan kepalanya berulang kali. "Ini terkait dengan keselamatan seluruh ras samudra. Kita tidak bisa bertindak berdasarkan asumsi yang tidak berdasar. Bahkan jika penguasa pembantaian benar-benar terlibat, jika kita mengumpulkan begitu banyak spesies yang berbeda bersama-sama, bukan tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkannya." Ketika dia merasakan bahwa Raja Naga sudah memiliki prasangka, sedikit kekhawatiran merayapi nada bicara Ratu Putri Duyung. Bahkan Kaisar Iblis pun telah meninggal. Raja Naga mendesah. Seberapa kuat ras iblis di masa lalu? Seluruh dunia hampir bersatu, dan Kaisar Iblis adalah nomor satu di bawah langit. Meskipun aku adalah musuhnya, aku harus mengakui bahwa kekuatannya sedikit lebih tinggi dariku. Bahkan pasukannya yang tak tertandingi dikalahkan dengan sangat telak, jadi bahkan jika kita mengumpulkan semua spesies yang berbeda, bagaimana kita bisa menang melawan monster alien? Ratu Putri Duyung terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Jika berbagai ras benar-benar sekuat itu, bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi penindasan ras Vien? Bahkan pasukan ras Vien telah dikalahkan, jadi spesies lain sudah kehilangan kepercayaan. Raja Naga melanjutkan, "Alasan mengapa kami mengizinkan utusan human baking untuk bertemu adalah karena kami khawatir monster asing itu akan membantai semua orang sampai akhir. Namun sekarang setelah kami mengetahui bahwa mereka sebenarnya bukanlah mesin pembunuh yang tidak masuk akal, jelas tidak ada gunanya lagi untuk melawan.
Dia khawatir bahwa dia tidak akan senang, jadi dia segera menambahkan, ketika ras Vian menyatukan dunia, meskipun ras Ocean kita kuat, kita terkurung di laut. Berbagai ras di laut telah lama terbiasa hidup di sini, dan tidak ada yang ingin hidup di permukaan. Bahkan jika kita berhasil menang entah bagaimana melalui keberuntungan terkecil, apa yang akan kita dapatkan dari itu? Iklan oleh Pub Future. Pada akhirnya, bukankah kita masih perlu tetap berada di laut? Jika kita benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, kita pasti akan menderita banyak korban, hanya untuk tidak memperoleh sedikit pun manfaat. Kita hanya akan membantu ras di darat. Kalau begitu, bukankah lebih baik untuk tidak berpartisipasi sejak awal? Ratu Putri Duyung berkata dengan ekspresi serius, tetapi kamu harus tahu bahwa jika mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan, monster-monster asing itu akan mengingkari perjanjian. Saat itu sudah terlambat untuk menyesal. Tidak akan ada kekuatan yang tersisa untuk membantu kita, dan kita pasti akan kalah dan perlahan-lahan binasa. Pada saat itu, bukan hanya masalah tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh, tetapi juga krisis pemberantasan total. Raja Naga tidak setuju. Ratu, menurutku, kau terlalu khawatir. Utusan monster itu sangat tulus, dan kita nanti bisa menandatangani perjanjian terperinci dengan sumpah Dao Surgawi sebagai jaminan. Aku tidak percaya mereka akan dengan mudah mengingkari perjanjian seperti itu. Ratu Putri Duyung kini panik. Mereka bukan makhluk dunia ini, jadi apakah sumpah surgawi benar-benar akan memengaruhi mereka? Selain itu, bagaimana jika mereka memainkan permainan kata-kata? Kita bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Bukannya kita belum pernah melihat contoh seperti itu sebelumnya dalam sejarah. Mendengar ucapannya, Raja Naga mengangguk pelan. Perkataan ratu itu masuk akal. Ratu Putri Duyung tidak dapat menahan rasa senangnya saat mendengar nada bicaranya sedikit mereda. Fakta bahwa Raja Naga dapat berpikir seperti ini merupakan berkah bagi ras laut. Ketika dia melihat ekspresinya berubah menjadi bahagia, wajahnya yang tidak bisa didekati kini berubah seperti salju yang mencair pertama kali. Raja Naga menjadi semakin yakin. Dia berdeham dan berpura-pura gelisah. Ratu, sayangnya tidak ada gunanya bahkan jika aku merasa seperti ini. Saat ini, menyerah adalah posisi yang disukai oleh sebagian besar ras samudra. Aku tidak bisa dengan sengaja menentang apa yang diyakini kebanyakan orang, dan memaksa monster untuk bertarung. Ratu Putri Duyung berkata sambil tersenyum, selama Raja Naga setuju, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Kita dapat mengumpulkan para pemimpin dari berbagai ras dan membahas kepentingan vital yang dipertaruhkan secara menyeluruh. Saya yakin kita akan dapat mengubah pikiran mereka, Raja Naga berkata sambil mengerutkan kening. Ratu harus tahu bahwa aku bukanlah satu-satunya Raja Naga di lautan. Ada juga Raja Naga di Laut Barat, Laut Selatan, dan Laut Utara. Jika aku menentang keinginan banyak ras, mereka mungkin akan mencari Raja Naga lain untuk didukung. Risiko yang akan kuambil terlalu besar. Ratu Putri Duyung membungkuk hormat. Saya tahu permintaan ini agak dipaksakan, tetapi saya meminta Raja Naga untuk memikirkan keselamatan dan masa depan seluruh ras lautan dan mengambil sedikit risiko. Raja Naga menatap wajah cantiknya dengan mata yang menyala-nyala. Ia melangkah ke arahnya selangkah demi selangkah dan berkata, dalam hatiku, bahkan otoritas seluruh ras samudra tidak dapat dibandingkan dengan senyuman dari ratu ini. Ratu tahu apa yang telah aku rasakan selama ini. Jika ratu bersedia memenuhi keinginanku, aku akan bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika aku harus menjadikan seluruh dunia sebagai musuhku sebagai balasannya.